Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Sore hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau bawa syukur kita. Mbah kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu mari saudara, kita mau satukan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini kami boleh mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan sebab kami tahu waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati lawatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau tanggalkan segala beban kami dan kami mau datang menyembah Engkau dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mencoba mengganggu ibadah kami satukan hati kami, ikat tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, ini waktumu. Kami mau buka hati kami dan kami mau bebaskan roh kami menyembah Engkau Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang siap menyembah Tuhan bersama saya katakan amin. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Yes, we worship you because of who you are. I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace.
you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara. Because of who you are, I give you glory. Yes, Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory, Lord. Yes. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. You are Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, you are my provider. Yes, Lord. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Yes, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. And I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Yes, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom,
Haleluya Yesus, haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Jehovah Jireh. Engkau Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlukan. Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mengagungkan Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami meninggikan Engkau, di saat tangan kami terangkat memuji Engkau Tuhan, maka Engkau Tuhan sedang turun tangan memberkati setiap kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari sembah Yesus yang hidup. Agungkan namanya, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ya Rabba, ya Rabba,
bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap bersuka cita memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan, amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita, amin. Boleh kasih salam samping kiri kananmu, katakan Tuhan kita hebat. Haleluya. Kamu tinggikan Engkau Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menembuhkanku, selamatkanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukur Tuhan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. Lagi kita mau katakan, kasih yang begitu besar. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mau katakan, kami mau naikkan syukur kami padamu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau naikkan. Ku tak akan berhenti, berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Sorakan haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari tundukkan kepala kita mau berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Sebab kami percaya Tuhan ketika kami memberi dengan ketulusan hati kami. Ketika kami memberi dengan segenap hati kami Tuhan. Maka Engkau Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, ada Tuhan bersama dengan kami. Bahkan sekalipun jalan tertutup dalam hidup kami percaya ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang sanggup buka jalan, ada Tuhan yang sanggup buat jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, sempurna kuasa-Mu. Ini yang menjadi iman kami Tuhan. Hebatnya tantanganku, tapi Engkau lebih hebat Tuhanku. Yes, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang
Sungguh Engkau Allah wonderful, Allah ajaib dan pembuat keajaiban bagi kami. Bagimu tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit, dan tidak ada yang tidak mungkin. Sebab Engkau Allah yang perkasa, dahsyat, dan luar biasa, yang kuasanya tidak terbatas. Dan adalah keajaiban-Mu jualah kami umat-umat-Mu terhimpun di tempat ini. Dan Engkau sudah dimuliakan, diagungkan lewat pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau berhadirat di tengah-tengah ibadah kami. Kehadiran-Mu sungguh nyata kami rasakan. Dan kami percaya di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada sesuatu terjadi. Ada mujizat, ada lawatan, ada pemulihan, ada kesembuhan bagi yang sakit, ada kekuatan bagi yang lemah, ada jalan terbuka bagi yang tertutup jalan. Bahkan ada sorak kemenangan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya kembali boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, keluarga besar, Gereja Betani Negara. Dan berterima kasih kepada Bapak Gembala yang begitu ramah, begitu baik. Bapak Ibu bersyukur punya gembala yang begitu baik ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kepercayaannya Pak Gembala, Tuhan memberkati. Langsung saja, saya kira nama saya sudah dikenal ya, karena saya sudah beberapa kali pelayanan di tempat ini. Jadi langsung saja, mari buka bersama 1 Raja-Raja Fatsal 17. Dan saya akan membacakan buat kita semua satu kisah yang luar biasa yang mungkin saja sudah sangat familiar dengan kita ya. Tentang Nabi Elia di tepi sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Perhatikan saya baca buat kita semua. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbi Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Jadi Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena ketika itu sedang dicari dan dikejar oleh Raja Ahab. Sekali lagi ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Boleh ya kita baca sama-sama ayat 6, hitungan ketiga, 2, 3. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saya kira kita semua sudah familiar dengan kisah ini. Tapi saya akan coba istilahnya rekonstruksi ulang supaya kita betul-betul paham ya. Dan mendapatkan makna-makna yang luar biasa dari dalamnya. Karena saya percaya setiap tulisan di dalam Alkitab itu di dalamnya mengandung pesan-pesan khusus. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab itu kan ada yang sifatnya cerita, ada yang sifatnya ilustrasi, ada yang sifatnya statement, perintah, tapi apapun itu bentuknya, saya percaya ketika itu sudah tertuang di dalam Alkitab, itu sudah menjadi firman Tuhan dan pasti ada pesan-pesan khusus di dalam. Nah,
Saya coba rekonstruksi ulang cerita ini. Tentu saja dalam cerita bebas, kira-kira begitu ya. Nah, jadi ini adalah bagaimana Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk datang kepada Raja Israel ketika itu namanya Ahab untuk bernubuat. Bahwa selama beberapa tahun ke depan tidak akan turun hujan kecuali Nabi Elia mengatakan hujan akan turun. Itu message dari Tuhan kepada Nabi Elia untuk disampaikan kepada Raja Ahab. Akhirnya Elia nurut, Elia taat. Elia menemui Raja Ahab dan menyampaikan apa yang Tuhan titipkan, pesankan kepada Nabi Elia. Bahwa hujan tidak akan turun selama beberapa tahun ke depan. Dan itu kita semua tahu berarti konsekuensinya akan ada kelaparan, akan ada kesukaran, akan ada kesulitan. Nah saudara, dengan nubuat itu, rupanya Raja Ahab bukannya introspeksi, bukannya menyediakan hal-hal yang perlu disediakan untuk menghadapi kemarau yang cukup panjang. Tapi justru Raja Ahab marah dan tersinggung. Raja Ahab apa saudara? Marah dan tersinggung. Jadi saya suka bilang, kalau ada orang dengar perkataan Tuhan, kalau ada jemaat dengar firman Tuhan, marah dan tersinggung, itu berarti konco-konconya Ahab. Tapi di sini enggak ada konconya Ahab ya. Tahu konco ya? Ahab marah. Ahab tersinggung. Bahkan Ahab tidak hanya sekedar marah, tidak hanya sekedar tersinggung, tapi dia berniat mencari dan membunuh Elia. Kalau saudara pelajari cerita selanjutnya, sampai memang Elia betul-betul menghindar karena sedang dicari. Nah jadi saudara, perhatikan baik. Karena nubuat Nabi Elia, dia mendapatkan paling tidak 2 dampak. Berapa dampaknya? 2. Dampak pertama, tentu saja Elia akan mengalami kesulitan cari makan, cari minum. Dan akhirnya kan kita semua tahu, selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Kita di Indonesia, khususnya di Bali, baru beberapa bulan saja enggak hujan, sudah banyak yang mengeluh. Untung masuk Desember ini sudah mulai turun hujan. Dampak kedua yang dialami oleh Nabi Elia adalah nyawanya terancam karena dia sedang dicari, diburu, jadi wanted-nya Raja Ahab. Dalam kondisi seperti itu, Elia datang menghadap Tuhan. Tuhan, piye iki Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Saya sedang dicari oleh Raja Ahab untuk dibunuh. Dan saya pun tidak tahu mau kemana. Kalau hujan tidak turun, saya mau makan apa? Saya mau minum apa? Lalu Tuhan bilang begini sama Nabi Elia. Sudah, kamu tidak usah lawan itu Raja Ahab. Kamu pergi bersembunyi saja di sungai Kerit. Kira-kira begitu. Elia melanjutkan diskusinya, pertanyaannya. Terus Tuhan, di sana saya mau minum apa dan saya mau makan apa? Lalu Tuhan jawab begini di ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu. Elia mungkin lanjutkan lagi, oke, minum aman. Makannya gimana? Tuhan bilang begini di situ. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu akhirnya Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai ini.
Jadi kira-kira begitu ceritanya. Lalu mari kita lihat makna-makna rohani yang terkandung di dalamnya. Saya tidak banyak poin, cuma 3 poin dari cerita ini. Yang pertama, cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Katakan amin. Ya, dia Allah yang bertanggung jawab. Bahwa dia yang menyuruh Nabi Elia pergi bertemu dengan Raja Ahab untuk menyampaikan pesan, message, nubuat bahwa beberapa tahun ke depan hujan tidak turun. Dan rupanya Allah sudah tahu resiko yang nanti akan dihadapi oleh Nabi Elia. Allah sudah tahu. Tetapi kita melihat di sini, rupanya karena Allah sudah tahu, itu sebabnya Allah juga sudah menyediakan jalan keluarnya. Inilah yang saya maksudkan, Allah saya dan saudara adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia bertanggung jawab atas anak-anak kita. Dia juga bertanggung jawab atas keluarga kita. Bertanggung jawab atas pelayanan kita. Dia bertanggung jawab untuk usaha dan pekerjaan kita. Dia tidak mungkin menyuruh kita melakukan sesuatu, setelah itu dia lepas tangan. Allah tidak mungkin menyuruh kita melakukan sesuatu, lalu Allah bilang silakan resiko kamu yang tanggung. Allah kita tidak seperti itu. Dengar baik, Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dan saya senang punya Allah yang bertanggung jawab atas hidup saya. Itulah sebabnya juga saya terus bertahan dalam panggilannya untuk melayani dia. Sampai hari ini. Dan saya percaya sampai kapanpun. Karena saya yakin dia yang memanggil saya menjadi hambanya bertanggung jawab. Haleluya, haleluya. Dan bukan hanya bertanggung jawab kepada hamba-hambanya. Termasuk kepada semua kita umat-umat Tuhan. Karena kita semua terpanggil untuk diselamatkan. Dan percayalah bahwa Allah yang memanggil saya dan saudara adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia tidak mungkin lepas tangan. Kalau manusia seringkali bahkan banyak kali lepas tanggung jawab. Disuruh pelayanan, ya tidak ada konfirmasi ternyata tidak bisa. Lepas tanggung jawab. Dikasih kepercayaan, tidak mau kerjakan. Dia abaikan, tidak ada laporan. Ya itu manusia. Kalau saudara pimpinan di sebuah perusahaan, mungkin saudara akan menghadapi karyawan-karyawan yang tanggung jawabnya kurang. Dan itu banyak mengecewakan kita. Tapi memang itulah manusia. Tetapi kita lihat di sini bahwa Allah yang menyuruh Nabi Elia untuk menyampaikan nubuat di hadapan Raja Ahab. Dan pada akhirnya Nabi Elia dapat kesulitan. Tapi Allah tidak membiarkan. Allah tidak meninggalkan. Allah bertanggung jawab. Menyediakan semua solusi yang terbaik untuk Nabi Elia. Dan saya percaya konsep yang sama, metode yang sama Tuhan terus gunakan sampai hari ini. Misalnya waktu Bapak Budi datang ke Bali. Itu saya percaya memang Tuhan yang utus. Dan Tuhan sudah atur semuanya sampai hari ini jadi gembala untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu Tuhan so atur kata orang Manado. Tuhan sudah atur. Begitupun dengan hidup kita, sesungguhnya Tuhan yang sudah meng-create hidup kita sampai di titik ini. Hanya saja kan tidak tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya Yohanes bilang, kalau saja semua karya Tuhan dicatat atau ditulis, maka langit pun jadi kertas itu tidak cukup. Air di laut dijadikan tinta, tidak cukup untuk menuliskan semua karya Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sampai hari ini Allah terus berkarya. Sampai hari ini Allah terus bekerja. Untuk datangkan kebaikan bagi kita.
Untuk menyatakan tanggung jawabnya, menjaga, memelihara, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Yang setuju tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, cerita ini luar biasa. Yang memaksa saya, atau bukan memaksa saya, tetapi membawa saya membuat sebuah kesimpulan bahwa Allah itu bukan hanya sekedar Allah yang bertanggung jawab, tetapi dia juga adalah Allah yang kreatif. Coba semua bilang kreatif. Coba saudara bayangkan bagaimana cara Allah menolong Nabi Elia. Saya yakin Nabi Elia tidak terpikirkan sebelumnya bagaimana cara Allah menolong dia. Bahkan mungkin Elia sempat ada di satu kondisi yang tidak tahu harus berbuat apa. Itu sebabnya kan muncul ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Akhirnya Tuhan yang suruh. Karena apa? Karena mungkin Elia sudah tidak tahu mau kemana. Dan sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan dia tidak terpikirkan bagaimana Tuhan membela dia dan menolong dia. Tapi ternyata Tuhan sudah siapkan pertolongan itu. Jadi saudara, Allah kita adalah Allah yang kreatif. Allah kita adalah Allah yang kaya dengan cara untuk menolong saya dan saudara. Itu sebabnya di dalam Yesaya 43 ayat 19, coba tampilkan. Yesaya 43 ayat 19. Dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat apa saudara? Aku hendak membuat apa? Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Itulah Allah saya dan saudara. Itulah Allah yang kita layani. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang sudah memanggil kita ke dalam kerajaannya. Allah yang selalu membuat jalan. Mungkin ada di antara kita yang sepertinya tanda petik sedang berada di padang gurun. Kita tidak menemukan jalan. Kita tidak melihat solusi. Orang-orang seperti mengasingkan diri dari kita. Dan kita sepertinya sedang berada di sebuah situasi yang sangat sulit. Tapi dengar baik, ayat ini bilang Tuhan sanggup dan mampu buat jalan bagimu hari ini. Itulah sebabnya juga Yesus katakan Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran dan aku adalah hidup. Saudara dengar baik, ketika Tuhan Yesus bilang aku adalah jalan, tentu saja maknanya Yesus mau bilang bahwa dialah jalan menuju sorga. Di luar Yesus tidak ada. Cuman dia satu-satunya jalan dan satu-satunya cara untuk kita menuju sorga, Yesus. Tetapi saudara, jalan di situ tentu juga bisa bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Yesuslah jalan. Artinya begini saudara, selama kita punya Yesus, selama kita ada Yesus, kita pasti akan selalu melihat jalan, melihat jalan, melihat jalan, melihat jalan. Haleluya, haleluya. Orang lain mungkin bisa tertutup jalan. Orang lain bisa saja mungkin mentok. Tapi percayalah, selama kita berjalan bersama Yesus, dialah jalan itu. Maka kita akan terus melihat jalan, mendapatkan jalan, menemukan jalan, mendapatkan jalan. Haleluya, haleluya. Indah kan berjalan bersama Tuhan? Dia adalah jalan itu sendiri. Sehingga bagi kita orang percaya, tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, tidak ada pergumulan yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada, karena kita menyembah Allah yang adalah jalan itu sendiri. Saudara lihat bagaimana cara Allah menunjukkan kuasanya dan menunjukkan kreativitasnya kepada Nabi Elia. Disuruh pergi ke sungai Kerit. Bisa minum dari sungai itu. Makannya bagaimana? Ada burung-burung gagak yang datang membawa daging setiap pagi dan petang. Wow, ini hebat, ini luar biasa.
Cara Allah kita memang tidak terprediksi memang. Tidak terduga. Tapi memang itulah Tuhan kita. Karena memang dia Tuhan yang kaya dengan cara. Dia Tuhan yang kaya dengan metode. Termasuk kalau saudara lihat metode penyembuhan Tuhan Yesus kan beragam. Ada wanita yang 12 tahun sakit pendarahan sembuh hanya karena sentuh jubahnya. Ada orang yang matanya buta sembuh karena Tuhan Yesus ambil debu lalu usapkan di matanya. Ada orang yang sembuh cuma dengar kata Tuhan. Seperti orang yang 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda. Ketika Tuhan Yesus ada di sana. Dia bilang begini, Tuhan saya mau sembuh. Tapi saya tidak bisa. Karena setiap kali ada malaikat turun dari sorga dan mengguncangkan kolam atau air di Bethesda ini. Siapa yang pertama masuk, dia pasti sembuh. Itu kan pola. Orang ini terpola dengan pola kesembuhan, ada malaikat turun dari sorga. Tapi Yesus sampaikan pola yang baru. Yesus bilang kalau kamu mau berjalan, berjalanlah, bangkit dan berjalanlah. Tiba-tiba orang itu bangkit dan berjalan. Jadi jangan kita batasi Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak metode. Tuhan punya banyak pola untuk menolong, membela, dan memberkati saya dan saudara. Saudara, waktu kami membangun di tempat pelayanan kami di Ubud, pernah ada suatu ketika saya sungguh memuliakan Tuhan. Karena tiba-tiba ada bukti transferan masuk ke rekening gereja. Ada seseorang kirim ke saya. Dan saya lihat, wow, nominalnya mencengangkan. Ya, banyak. Dan kebetulan kami sedang menyempurnakan pastori tempat tinggal kami. Padahal orang itu dari Jakarta, cuman pas liburan di Bali, nginep di Ubud, lalu dia cari gereja, datang ibadah ke kami. Rupanya kami tidak tahu, pas pulang dia ambil amplop gereja yang di dalamnya ada rekening gereja. Lalu dia digerakkan Tuhan, kirim, dan nominalnya fantastis, saudara. Kami tidak kenal orang itu. Dia bukan jemaat juga. Baru sekali datang ibadah. Tapi dia bilang, Pak Pendeta, dia WA, saya ada kirim berkat buat gereja. Saya memuliakan Tuhan karena saya tidak pernah menduga sebelumnya. Saudara, dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang saya boleh saksikan kalau misalnya ada waktu sesungguhnya. Bagaimana pola Tuhan, cara Tuhan menolong kita dengan luar biasa. Tetapi yang pasti adalah Allah kita adalah Allah yang kreatif. Katakan amin. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Yang ketiga, dari cerita ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Katakan berdaulat. Dari mana saya membangun poin itu? Coba saudara perhatikan ayat 4. Coba lihat lagi ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lihat, ayat ini tidak bilang begini, burung-burung gagak akan kuperintahkan. No. Ayat ini tidak bilang burung-burung gagak nanti kuperintahkan. No. Ayat ini jelas bilang burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa sebelum Elia alami kesulitan, kesukaran dan pergumulan, Allah sudah sediakan jalan keluar. Dan itu saya yakini Allah lakukan sampai hari ini. Bahwa begini, bahwa sebelum Allah izinkan kita hadapi masalah,
Sebelum Allah izinkan kita hadapi pergumulan, tantangan, kesulitan, kesukaran, so pasti Allah sudah siapkan jalan keluarnya. Itu tidak bisa tidak. Ya, sebelum kita hadapi masalah, kesulitan, Tuhan sudah punya solusinya. Tuhan sudah punya jalan keluarnya. Sebagaimana yang dia lakukan kepada Nabi Elia. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dan yang saya bilang bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Katakan Allah yang berdaulat. Kenapa? Lihat bagaimana sebelumnya rupanya Allah sudah berkomunikasi dengan burung gagak. Ada di antara saudara yang bisa berkomunikasi dengan burung gagak? Ada yang bisa mengartikan bunyi burung gagak? Setahu saya burung gagak itu bunyinya cuman oak, 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 oak. Ada yang bisa tahu apa artinya itu? Saya kira tidak ada. Dan tidak ada manusia yang saya percaya bisa berkomunikasi dengan burung. Kalaupun ada ya paling cuman. Tapi kita tidak tahu itu apa artinya. Tapi di sini ayat bilang burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi Allah sudah berkomunikasi dengan burung gagak. Dan burung gagak tangkap apa yang Tuhan maksudkan. Artinya apa? Burung-burung gagak mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Termasuk Tuhan juga mengerti respon dari burung-burung gagak itu. Sehingga terjadi komunikasi. Yang namanya komunikasi di sini kan dua arah. Dan saling mengerti. Disinilah kita dapat melihat letak kedaulatan Tuhan. Yang burung pun tunduk turut sama perkataan Tuhan. Dan dengar baik, dengar baik. Burung gagak itu tidak punya roh. Betul ya? Roh itu adalah sarana untuk memahami Tuhan. Nah, burung gagak tidak punya roh. Tapi burung gagak yang tidak punya roh bisa memahami Tuhan. Apalagi saya dan saudara, umat-umatnya yang punya roh Allah. Harusnya kita paham betul apa kehendak Tuhan. Amin. Jangan kalah dengan burung gagak. Burung gagak saja nurut sama Tuhan. Alam saja yang tidak punya telinga mendengar perkataan Tuhan. Ingat Markus pasal 4. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Alkitab katakan diombang-ambingkan oleh gelombang di danau Galilea. Pada waktu itu Yesus tertidur di buritan. Murid-murid ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus sambil bilang, "Guru, apa engkau tidak peduli kita akan mati?" Alkitab berkata, Yesus berbangun dan berdiri dan menghardik angin itu. Dan Alkitab bilang, seketika itu juga angin berhenti dan danau itu menjadi teduh. Saya suka bertanya, menurut saudara angin ada telinga tidak? Angin tidak punya telinga. Tapi angin bisa dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Apalagi saya dan saudara punya telinga. Dua lagi harusnya dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi kita lihat di sini, Allah kita Allah yang berdaulat. Bahkan saudara, kalau saudara baca kelanjutan dari 1 Raja-Raja 17, di ayat 7, saudara akan ketemu cerita yang juga luar biasa yaitu Elia dan janda Sarfat. Jadi begini saudara, setelah beberapa lama Elia ada di sungai Kerit, minum dari air dari sungai Kerit dan makan dari daging-daging yang dibawa oleh burung-burung gagak. Rupanya mungkin Elia boring juga, bosan juga. Dan Elia ingin penyegaran. Dan lagi-lagi Tuhan nyatakan kuasanya. Coba tampilkan ayat 9. 1 Raja-Raja 17. Ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon.
diamlah di sana, ketahuilah, ini lagi-lagi muncul. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara lihat bagaimana sebelum Elia berangkat ke Sarfat, Tuhan bilang, aku sudah perintahkan akan ada seorang janda yang akan memberi engkau makan di sana. Berangkatlah Elia. Dan saudara lihat, kalau saudara baca cerita itu, sampai di Sarfat, Nabi Elia langsung bertemu dengan janda Sarfat itu. Padahal saya percaya Sarfat itu adalah sebuah daerah yang cukup luas. Dan sudah pasti ada banyak ladang, termasuk banyak hutan di sana. Tetapi anehnya, di daerah yang begitu luas, Nabi Elia langsung ketemu janda itu. Padahal mereka belum bertemu sebelumnya. Dan waktu itu belum ada HP. Saya percaya janda Sarfat tidak Sherlock kepada Nabi Elia. Dan saya percaya Nabi Elia juga tidak telepon kepada janda itu untuk bilang, tolong ya ibu Sherlock ya lokasimu biar kita ketemu. Tidak ada Sherlock-Sherlockan. Tapi kalau memang Tuhan sudah bekerja, Tuhan berkarya, tidak ada yang mustahil. Tuhan langsung bawa ke Sarfat dan langsung dipertemukan. Itulah Allah saya dan saudara adalah Allah yang berdaulat. Dia bisa mengatur yang terbaik bagi setiap kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya, haleluya. Wow, ini dahsyat saudara. Tapi kalau kita kembali ketika Nabi Elia ada di Sungai Kerit. Bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhannya. Tadi lagu bilang dia Allah kita adalah Allah provider. Dia Allah penyedia. Setiap pagi dan petang. Burung-burung gagak berarti bukan cuma 1 ekor. Tetapi lebih dari 2 ekor. Kata Alkitab burung-burung gagak datang membawa. Di ayat 6 ya. Datang membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara bayangkan. Saya percaya juga pada waktu itu belum ada pabrik roti. Entah dari mana burung-burung gagak itu dapatkan roti. Itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah tiap pagi dan petang ada roti. Termasuk daging yang dibawa oleh burung-burung gagak itu. Tidak tahu daging dari mana. Dan juga tidak dijelaskan daging apa. Tetapi yang pasti bukan daging RW saudara ya. Tahu ya daging RW ya. Pasti bukan daging RW. Sebab untuk kalangan orang Yahudi. Tentu saja daging RW itu najis. Atau haram, sorry. Bukan najis ya, haram maksudnya. Tidak dijelaskan. Tetapi saudara, ada hal menarik lagi, saya suka bilang begini. Pada waktu itu kan musim kemarau. Ya, dan saya yakin pada waktu itu belum ada kulkas, tidak ada freezer. Jadi daging pasti tidak bertahan 1 hari. 1 hari rusak karena panas. Itu berarti saudara, berarti mungkin tiap hari Allah sembeli domba atau lembu demi seorang Nabi Elia. Jadi Nabi Elia tiap hari piknik, daging segar, karena Allah potong daging buat Nabi Elia. Untuk 1 orang Nabi Elia, Tuhan rela melakukan itu. Dan itulah kebaikan Tuhan saya dan saudara. Katakan amin. Dan kalau Tuhan lakukan itu untuk Elia, kenapa kita tidak? Allah yang Elia sembah, Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Allah yang ada melakukan mujizat kepada Elia, Allah yang sama ada di sini hari ini. Dan juga siap melakukan mujizat buat kita. Dan yang terakhir saudara, jadi dari cerita ini kita dapat menyimpulkan Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Katakan amin. Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang kreatif untuk selalu buat jalan bagi kita. Katakan amin. Dan yang ketiga, Allah kita Allah yang berdaulat. Dia bisa gerakan orang-orang yang mungkin tadinya kita tidak pikirkan, kita tidak duga. Tuhan bisa gerakan mereka tolong kita. Tuhan bisa gerakan mereka bantu kita. Tuhan bisa gerakan mereka untuk buat jalan kepada kita. Yang pasti Allah itu berdaulat. Tapi saudara, dengar baik. Bahwa
rencana Tuhan yang agung dan mulia itu, sebagaimana yang dicatat di ayat 4, di mana Tuhan bilang, kamu dapat minum dari sungai Kerit, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan setiap pagi dan petang. Karya Allah yang begitu indah itu, rencana Tuhan yang begitu mulia itu, tidak akan pernah Elia alami kalau tidak ada itu ayat 5. Coba tampilkan ayat 5. Lalu Elia pergi dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Elia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saudara dengar baik. Memang Allah sudah sediakan sungai Kerit untuk Elia bisa minum dari sungai itu. Allah juga sudah perintahkan burung-burung gagak untuk tiap pagi dan petang datang bawa roti dan daging kepada Nabi Elia. Tapi dengar baik, itu tidak akan pernah dilihat, dialami oleh Nabi Elia kalau dia tidak pergi ke sana. Kalau saja Elia memilih jalan lain, kalau saja Elia memilih cara lain, caranya dia, maka dia tidak pernah melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Jadi maksud saya begini, bahwa memang Allah sudah sediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Allah sudah sediakan yang terbaik. Tetapi untuk kita mendapatkan itu tergantung kita hari ini. Apakah kita dengar-dengaran akan suara Tuhan atau tidak? Seringkali kita lebih dengar-dengaran dari apa kata daging kita. Kita lebih dengar-dengaran dari apa kata ego kita. Kita lebih mendengarkan apa kata kemauan ambisi kita daripada mendengarkan firman. Tapi malam hari ini saya mau katakan, kalau engkau memutuskan untuk memilih lebih taat, lebih dengar-dengaran kepada firman daripada suara hati saudara, daripada ego saudara, daripada ambisi-ambisi saudara, maka saudara akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kesimpulannya di situ. Kalau saudara mau melihat karya Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan. Ya, kuncinya ayat 5. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Dan mohon maaf kalau saya katakan adalah sulit kita alami mujizat. Sulit kita alami keajaiban. Sulit kita alami pertolongan Tuhan. Sulit alami jalan keluar. Sulit alami berkat. Kalau kita terus berkonfrontasi dengan firman. Atau kalau kita sering mengaborsi firman. Bukannya kita mengadopsi firman, tapi kita mengaborsi firman. Mohon izin saya mau katakan sulit kita alami mujizat, keajaiban. Tapi dengar baik. Kalau malam hari ini kita mau belajar dari Nabi Elia. Melakukan seperti yang firman Tuhan mau. Seperti yang firman Tuhan katakan. Maka kitalah orang-orang yang akan terus mengalami mujizat, keajaiban Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Glory, 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 glory. Kita nyanyikan pujian, takkan kuragu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolong. Haleluya. Haleluya. Akan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku dari awal katakan, takkan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan. Benar Tuhan, kami tidak meragukan janji-Mu. Kami tidak meragukan eksistensi-Mu.
Kami tidak meragukan kuasa-Mu. Haleluya. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Haleluya. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Saudara, Alkitab berkata, Tuhan bilang, aku tahu rancangan-rancanganku terhadap engkau. Bukan rancangan sakit penyakit, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bahwa setiap kita, Allah sudah rancangkan yang terbaik. Tetapi untuk kita mendapatkan itu, tentu saja kita harus menuruti kemauan Tuhan. Kita harus ada di jalan Tuhan. Kita harus ada di rel kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita keluar dari rel kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang Tuhan siapkan di depan sana. Jadi intinya adalah berjalanlah di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban, pertolongan demi pertolongan, pembelaan demi pembelaan Tuhan nyata atas hidup saudara, atas pekerjaan saudara, atas usaha saudara, atas keluarga saudara, atas anak-anak saudara, termasuk atas pelayanan saudara. Saudara akan melihat karya Tuhan yang ajaib. Asalkan kita berjalan sesuai firman. Mari sambil angkat tangan kita nyanyikan sungguh-sungguh ref dari pujian ini. Kau selalu punya cara. Sambil angkat tangan. Kau selalu haleluya. Kami mengangkat tangan Tuhan sebagai pengakuan kami bahwa Engkau selalu punya cara. Engkau selalu punya jalan. Engkau selalu punya pertolongan. Kekuatanmu dan ku tenang di dalam. Sekali lagi, Kau selalu, haleluya, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Di dalam cara-Mu. Tepuk tangan permuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiara laba takara laba tiara laba laba. Tiara laba tiara laba 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 laba. Tiara laba takara laba tiara laba.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau Allah yang punya banyak cara untuk menolong kami. Engkau kreatif. Engkau selalu buat jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Berdaulat untuk menyatakan segala kemuliaan-Mu, segala kuasa-Mu, segala kasih-Mu atas kami. Dan biarlah semua kami, umat-umat-Mu, biarlah kamilah yang selalu menjadi sasaran kasih Allah. Selalu menjadi sasaran mujizat Allah. Selalu menjadi sasaran keajaiban Tuhan. Kiranya kami selalu menjadi alamat untuk Tuhan. Kirim berkat, kirim berkat, kirim berkat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami pastikan kami selalu ada di jalan-Mu Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Roh Kudus tanamkan, meteraikan kuat kebenaran firman. Dan kebenaran ini sungguh memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua kita katakan, amin. Silakan duduk, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kepada worship leader. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Hans Novi yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Sebab malam hari ini kami boleh menikmati berkat firman Tuhan. Yang meneguhkan iman kami. Betapa Engkau adalah jalan kami, kebenaran kami, kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah jalan kami di setiap area kehidupan kami. Di usaha kami, di pekerjaan kami, di perdagangan kami. Di setiap upaya-upaya pendidikan kami, upaya-upaya kesehatan kami. Di setiap perjalanan-perjalanan kami. Bahkan di setiap panggilan pelayanan pekerjaan Tuhan setiap kami di tempat ini. Engkau Allah yang bertanggung jawab atas keberadaan kami ini. Engkau Allah yang memiliki jalan-jalan di atas jalan-jalan kami. Rancangan yang melebihi rancangan kami. Engkau Allah yang kreatif atas keberadaan kami. Dan Engkau adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu di muka bumi ini. Di bumi dan di langit. Yang telah mempersiapkan jalan-jalan-Mu atas setiap tantangan-tantangan yang mungkin terjadi di hadapan kami ke depan. Kami tidak ragu itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan untuk menerima penggenapan cara Tuhan yang ajaib. Destiny-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami nyatakan, kami umat-Mu akan taat akan firman-Mu Tuhan. Akan taat akan kehendak-Mu Tuhan 100%. Kami tidak akan menganggap firman-Mu itu abu-abu. Relatif, kurang lebih dan mencampur adukan dengan motivasi-motivasi di dunia Tuhan. Ambisi-ambisi kedagingan kami. Sebab firman-Mu itu adalah iya dan amin. Firman-Mu itu 100% benar dan kami mau taat 100% atasnya dalam nama Yesus. Dan kami percaya penggenapan janji Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang ajaib ada atas setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Hans Novi Maki. Yang Engkau pakai untuk jadi memberkati firman Tuhan di tempat ini. Engkau berkati lebih lagi pelayanannya Tuhan. Engkau berkati penggembalaannya di Ubud. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati kesehatannya. Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk menyatakan hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Demikian sebentar akan perjalanan kembali ke Ubud Tuhan.
Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Lingkupi dengan kuasa-Mu, pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Tibakan dengan selamat, tidak kurang satu apa-apa di rumah dengan dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Bapa. Dan ini kami umat-Mu Tuhan sebentar akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Engkau tilik dari ketinggian-Mu ya Bapa, setiap tangan-tangan yang menabur dan kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Hans Novi, Ibu juga terima kasih Bu. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Kalau ada boleh tolong lambaikan tangan. Oh, di belakang Pak Yudi sama Cik Helen. Selamat datang. Kami bersuka cita, kami tim penggembalaan dan tim pelayanan di gereja ini bersuka cita, tidak basa-basi, benar-benar sukacitanya. Soalnya tadi itu saya berangkat dari rumah itu ngobrol sama istri. Gereja kita agak sepi kali ini. Soalnya beberapa keluarga ini keluar kota Pak. Ada 2 keluarga ke Surabaya, ada yang ke Malang juga. Mungkin undangan acara keluarga. Jadi saya bilang sama istri saya, agak sepi kayaknya gereja kali ini. Tapi ternyata Tuhan kirimkan saudara di belakang Pak Yudi. Nah tentunya ya ini, enggak basa-basi sukacitanya, benar-benar bersukacita. Bukan kebetulan Tuhan mengantar Bapak sama Ibu ke tempat ini dan kami bersukacita untuk mengundang hari Minggu-minggu berikutnya untuk kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan berkati. Saya akan pengumuman kegiatan gereja sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah family altar di tempat ini seperti biasa. Kemudian hari Jumat jam 7:30 ibadah doa malam di tempat ini. Hari Sabtu jam 7 malam latihan musik. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya. Minggu pertama ada perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ibadah sekolah minggu. Mengingatkan pengumuman tambahan sehubungan Natal, perayaan Natal gereja kita untuk sekolah minggu tanggal 14 Desember, kemudian ibadah Natal umum tanggal 17 Desember. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk menyumbangkan door prize, hadiah untuk kejutan Natal, bisa dikumpulkan di keluarga, di Saudari Lili. Kemudian mengingatkan kembali dress code-nya untuk ibadah Natal tanggal 17 Desember bernuansa merah. Nuansa merah artinya apapun, pokoknya ada merahnya. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan
Dia. Mari saudara sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Teristimewa Tuhan, kami mengucap syukur jika kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Hans Novi. Tuhan, sekali lagi berdoa buat beliau. Kiranya Engkau senantiasa memakai beliau lebih-lebih lagi Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Dan sebentar beliau kembali ke Bangli. Penyertaan-Mu tetap. Hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan kami masih berharap suatu saat kami boleh bertemu kembali. Terima kasih Bapa. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman. Bahwa Engkau senantiasa bertanggung jawab atas hidup kami. Bahwa Engkau penuh dengan kreativitas yang tinggi atas segala kehidupan kami. Dan Engkau pun berdaulat atas semua kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak akan takut. Kami tidak akan lemah dalam masalah. Kami tidak akan takut dengan segala problema dalam kehidupan kami. Karena Engkau berdaulat atas semua kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami masih menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Dan sebentar 2024 kami akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan Tuhan. Agar supaya pesta demokrasi ini berjalan dengan penuh kedamaian. Kami percaya segala sesuatunya yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Istimewa Tuhan pada saat malam hari ini berdoa buat Bapak Presiden kami. Berkati beliau Tuhan, berkati kesehatannya. Dan segala keputusan yang diambilnya adalah baik buat bangsa dan negara kami. Demikian pula kami berdoa buat Bapak Wakil Presiden kami. Para menteri, Bapak Kapolri kami dan Panglima TNI kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya pribadi-pribadi ini adalah pribadi-pribadi pilihan-Mu juga yang terbaik pula buat bangsa dan negara kami. Demikian pula Tuhan, kami berdoa buat kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Berkati Bapak Bupati kami, para pejabat yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun, Engkau berkati mereka Bapak. Berkati perekonomian Kabupaten Jembrana, keamanan Kabupaten Jembrana, pembangunan Kabupaten Jembrana yang menuju Jembrana Emas. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi kota di mana kami berada. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berharap atas semua kuasa-Mu atas kota kami. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang.
Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tukumu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha budidaya tambakmu, kesehatan dan pendidikan, usaha homestaymu, usaha salon kecantikanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun tetapi engkau tetap naik. Dan kau tetap menjadi kepala bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.